Untuk menyikapi keputusan pemerintah menutup pintu masuk ke Indonesia, kita telah terhubung dengan Pak Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional. Selamat siang Pak Saleh, apa kabar Pak? Selamat siang, Mas Wilson. Alhamdulillah kabar baik. Baik, Pak Saleh, ini pemerintah memutuskan untuk menutup sebagian utamanya bandara dari internasional masuk ke Indonesia. Menurut Anda ini seperti apa? Apakah ini tindakan yang setengah-setengah atau memang layak hal ini dilakukan karena untuk tetap perekonomian bisa berjalan? Jadi sebetulnya kalau kita lihat bahwa varian-varian baru dari COVID-19 ini kan juga cukup ada, terutama kalau kita lihat adanya varian-varian Delta dan kemudian yang terakhir ini ada varian Mu yang menurut kita ini sangat agresif dan juga lebih cepat penyebarannya dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya. Dan karena itulah maka tentu sebetulnya kebijakan tegas dari pemerintah kita harapkan sehingga kita bisa meminimalisir penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, terutama dengan varian-varian baru yang kita belum familiar dan belum begitu mengenal dengan varian-varian ini. Dan salah satu memang cara yang mesti harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah menutup pintu-pintu masuk dari luar negeri ke Indonesia, terutama negara-negara yang menjadi epicentrum penyebaran virus COVID, terutama varian-varian baru tersebut. Ya katakanlah ada beberapa negara memang yang dikategorikan sebagai tempat epicentrum ya dari varian-varian baru tersebut. Nah, negara-negara tersebut harus betul-betul kita antisipasi sehingga tidak ada warga ataupun penduduk yang datang dari sana ke Indonesia. Kita mengkhawatirkan mereka membawa virus ini ke Indonesia dan itu akan sangat membahayakan sekali. Lalu, pemerintah kan sudah mengambil keputusan dan kebijakan untuk menutup beberapa pintu-pintu yang katakanlah dianggap sebagai pintu masuk dari dunia internasional ke Indonesia. Tetapi jika masih ada yang dibuka, katakanlah ada 2 atau 3 bandara yang dibuka, maka tentu kita harus mengantisipasi dan betul-betul menjaga agar pintu-pintu yang dibuka tersebut betul-betul steril. Maka karena screening yang dilakukan itu harus betul-betul ketat. Setiap orang yang masuk dari luar negeri melalui pintu yang dibuka tadi, betul-betul harus diyakinkan bahwa mereka yang datang dan masuk itu adalah orang-orang yang tidak terpapar COVID. Nah karena itulah maka perlu dilakukan upaya-upaya katakan testing bagi mereka yang baru masuk. Jika memang terbukti diantaranya ada yang terpapar COVID, maka mereka perlu untuk diisolasi. Ya katakanlah isolasinya itu mungkin bisa dilakukan oleh para petugas kita sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Nah, saya kira ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi. Namun demikian memang kalau kita menutup semua pintu masuk ke Indonesia secara ketat, maka dikhawatirkan akan ada persoalan karena memang ada berbagai macam urusan lain yang sangat penting kita lakukan ya dengan negara-negara lain dan juga dengan masyarakat lain yang mau masuk ke Indonesia. Disitulah letaknya mengapa mungkin pemerintah tetap mengambil satu kebijakan untuk membuka 2 atau 3 pintu masuk dari luar negeri ke Indonesia ini. Baik, tetap membuka sebagian pintu masuk ke Indonesia. Tapi apakah perlu juga pemerintah melarang warga dari sejumlah negara masuk ke Indonesia? Apalagi varian Mu yang dinyatakan lebih cepat menular dibandingkan dengan varian Delta. Apalagi Mu ini Pak sudah sampai di Singapura, negara tetangga kita. Menurut saya memang untuk negara-negara yang memang dikenal memiliki varian Mu ini, pemerintah kita harus tegas. Jadi kita tidak boleh memberikan ruang yang yang luas ya bagi negara-negara seperti katakanlah tadi yang disebut Singapura tadi. Nah, mengapa kita harus mengantisipasi ini? Sebetulnya kan pengantisipasi itu jauh lebih mudah dibandingkan nanti kita akan katakanlah mengobati mereka-mereka itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita harus mengobati, maka kekhawatiran kita itu akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit dan juga belum tentu kita siap untuk mengantisipasi hal-hal yang sekarang misalnya terjadi itu. Kenapa? Karena pada waktu melonjaknya kasus COVID-19 di Jakarta, itu sudah kita lihat bagaimana repotnya kita untuk menghadapinya. Maka karena itu antisipasi yang baik itulah yang saya kira
satu langkah yang perlu harus ditetapkan oleh kita semua, terutama pemerintah. Dan tentu saja dalam konteks ini kita tidak bisa melupakan peran serta masyarakat, karena masyarakat kita itu diharapkan untuk ikut juga berpartisipasi untuk menghindari penyebaran virus COVID ini. Mengapa? Karena ada banyak juga sebetulnya peran serta yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita, terutama dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan mulai dari pakai masker, menutup menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan keramaian, itu saya kira adalah salah satu aspek yang tidak boleh ditinggalkan. Dan itu sudah berlaku juga di seluruh dunia ya, bahwa protokol kesehatan itu tidak ada perbedaan di antaranya antara satu negara dengan negara lain. Dan karena itu kita pun sampai hari ini masih mengharapkan seluruh warga negara kita bisa untuk mengantisipasi penyebaran virus ini. Itu dari sisi kita ya, dari masyarakatnya. Gitu. Baik, mungkin kalau dari segi penerbangan ini lebih mudah terdeteksi penumpang asing yang akan masuk ke Indonesia. Tapi bagaimana dengan warga negara asing yang melakukan perjalanan dari menggunakan laut dan juga menggunakan darat? Apakah pendataan di Indonesia sudah serapih di bandara untuk di pelabuhan dan juga di terminal sendiri, Pak Saleh Daulay, menurut Anda? Jadi menurut saya memang pintu-pintu masuk yang disebutkan tadi itu memang tidak mesti harus bandara, karena memang pintu masuk Indonesia juga bisa melalui laut dan juga bisa melalui darat. Nah, karena itu ini semua harus diantisipasi, termasuk katakanlah ada pintu-pintu masuk yang katanya ini dianggap sebagai jalur-jalur tikus ya, jalur-jalur kecil. Dan itu tetap saja sama, dan itu berbahaya juga jika orang malah lolos di situ. Justru yang jalur-jalur tikus dan jalur-jalur pelabuhan-pelabuhan laut itu yang kadang-kadang kita tidak mewanti-wanti, tidak mengantisipasi. Nah, itu yang juga bisa menjadi suatu masalah nanti jika memang ada penyebaran di sana. Dan karena itulah maka tentu pekerjaan pemerintah dalam hal ini itu tidak mudah. Harus ada kegiatan dan juga ekstra program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasinya. Sehingga dengan demikian masyarakat kita terlindungi dari penyebaran virus ini. Baik, lalu Pak Saleh, apa koordinasi dari pihak DPR ke pemerintah, masukan DPR ke pemerintah agar angka COVID-19 ini bisa semakin menurun menjelang nanti akhir tahun? Menurut saya ada beberapa hal ya yang tentu harus terus-menerus dikerjakan pemerintah. Pertama, bagaimana agar seluruh masyarakat kita sadar akan bahaya dari penyebaran virus COVID ini. Sehingga dengan demikian yang kedua, kita mendesak agar semua komponen masyarakat kita bisa mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, tentu vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini harus dikejar. Dengan adanya vaksinasi, tentu kekebalan tubuh warga masyarakat itu bisa dijamin. Dengan adanya kekebalan itu, maka kalau ada virus yang masuk, katakanlah seperti virus COVID, itu bisa setidaknya diantisipasi. Kalaupun nanti tetap tertular, tetapi mungkin tidak seberbahaya jika mereka tidak divaksin sama sekali. Kemudian tentu yang keempat, kita tetap harus mempersiapkan segala sesuatu, baik itu fasilitas kesehatan maupun juga tenaga-tenaga medis yang siap siaga, sehingga nanti jika diperlukan mereka tetap bisa untuk dipekerjakan dan diturunkan sebagaimana mestinya. Jangan sampai nanti pada saat misalnya ada masalah baru kita bersiap-siap untuk katakanlah menyiapkan fasilitas kesehatannya, kemudian mencari tenaga medis dan seterusnya. Dan karena itulah rumah-rumah sakit yang ada sekarang ini kita tinggal meningkatkan kapasitasnya, sehingga dengan demikian benar-benar bisa dan mampu untuk menampung dan mengobati seluruh warga masyarakat kita yang membutuhkan. Baik, terima kasih Pak Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN telah bergabung bersama kami di Indonesia Siang.